Salam jumpa pemirsa Pariklik. Jumpa lagi dengan saya. Semoga pemirsa sekalian tetap sehat dan bahagia. Karena kesehatan dan kebahagiaan itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan sebuah topik, yaitu tentang manfaat rempah-rempah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk sedikit mengulas latar belakang keberadaan rempah-rempah yang ada di Indonesia ini. Nah, dari beberapa data-data atau sejarah yang kita bisa baca, bahwa rempah-rempah ini penggunaan dan kegunaannya memang sudah dari sejak zaman dahulu kala, yaitu untuk menghangatkan badan, untuk pengobatan, dan juga untuk kesehatan. Dan bahkan bangsa Mesir kuno pada zaman ribuan tahun yang lalu sudah menggunakan rempah-rempah ini untuk balseming, artinya untuk mengawetkan mumi raja-raja Mesir. Dan rempah-rempah yang mereka gunakan saat itu seperti cengkeh, merica, kayu manis. Nah, konon menurut para pakar sejarah juga mengatakan bahwa ada hubungannya juga antara pengawetan mumi tersebut dengan rempah-rempah yang dibawa dari Indonesia menuju ke berbagai negara. Nah, selain bangsa Mesir kuno, bangsa Arab, Cina, India juga sudah melakukan penelusuran, sudah melakukan pencarian ketika itu untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, beruntungnya bahwa Indonesia ini yang letaknya secara geografis itu sangat strategis, yaitu di antara dua samudra dan dua benua. Nah, oleh karena letaknya yang strategis ini, sehingga Indonesia ini ketika itu menjadi salah satu tempat pertemuan untuk kegiatan ekonomi dari berbagai negara. Jadi tidak mengherankan jika Indonesia ini sebenarnya sudah ditakdirkan untuk menjadi negara yang kaya raya, baik itu kaya akan seni, budaya, maupun rempah-rempah dan kulinernya. Nah, kemudian itu disebabkan oleh karena pelaut-pelaut dan juga pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut yang datang ke Indonesia. Tentu mereka juga membawa budaya mereka, membawa juga rempah-rempah mereka, dan kemudian ada juga rempah-rempah yang mereka bawa kemudian bisa dibudidayakan di Indonesia. Sehingga rempah-rempah yang ada di Indonesia ini sebenarnya tidak seluruhnya berasal dari Indonesia, melainkan ada juga rempah-rempah yang berasal dari berbagai negara. Sebagai contoh, cabai itu berasal dari Amerika yang dibawa oleh para pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol. Kemudian laja, jahe, jintan, ketumbar, bawang, itu juga adalah rempah-rempah yang dibawa oleh para pedagang dari India. Kemudian dari Cina, seperti cincau, andaliman, kedelai, kapulaga, dan juga yang lainnya. Nah, jadi memang Indonesia ini sejak zaman dahulu kala sudah sangat terkenal ke seantero dunia. Nah, pada abad 15 hingga abad ke-18, disitulah terjadi masa-masa kejayaan rempah-rempah. Sebab pada saat itu harga rempah-rempah, terutama cengkeh, itu sangat fantastis sekali. Harga cengkeh saat itu hampir sama dengan harga emas batangan. Jadi bisa diartikan bahwa cengkeh itu sama dengan emas. Sehingga di Eropa saat itu terjadi ekspedisi besar-besaran untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut. Nah,
kemudian akhirnya kita tahu bahwa bangsa Portugis, Spanyol, kemudian Belanda datang ke Indonesia, dan tentu salah satu tujuan mereka adalah untuk mencari dan mendapatkan rempah-rempah tersebut. Nah, oleh karena terjadinya ekspedisi besar-besaran dari Eropa, kemudian para pedagang yang berasal dari berbagai negara tersebut, sehingga akhirnya rempah-rempah ini keberadaannya menjadi merata. Artinya kita juga bisa mendapatkan atau menemukan rempah-rempah ini di berbagai negara. Nah, jadi demikianlah sekilas latar belakang keberadaan rempah-rempah yang ada di Indonesia ini. Namun seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa penggunaan dan kegunaan rempah-rempah ini sejak zaman dahulu kala itu sudah terbukti, yaitu untuk menghangatkan badan, untuk pengobatan, dan juga untuk kesehatan. Nah, yang menarik adalah untuk kesehatan, yaitu rempah-rempah ini dapat berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apa saja rempah-rempah yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini? Yang pertama itu adalah kunyit, kemudian jahe, lalu temulawak, kayu manis, kemudian sereh, cengkeh, dan juga bawang putih. Nah, sekarang coba kita ulas satu persatu. Yang pertama itu adalah kunyit. Nah, kandungan kurkumin yang ada pada kunyit ini dapat menurunkan peradangan dan juga sebagai antioksidan. Sehingga kunyit ini sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika Anda ingin mengonsumsi kunyit, Anda bisa memarutnya dan mengambil ekstraknya. Dan kemudian jahe. Senyawa gingerin yang ada pada jahe ini selain untuk antiinflamasi atau peradangan, juga sebagai antioksidan, terutama jika cuaca sedang tidak bersahabat yang dapat membuat tubuh Anda gampang terserang oleh penyakit. Jahe ini sangat baik untuk dikonsumsi sebab dia dapat menjaga daya tahan tubuh. Kemudian selain itu, jahe juga bisa meredakan batuk dan melegakan hidung tersumbat karena pilek. Nah, setelah itu temulawak. Temulawak ini sama halnya dengan kunyit. Dia juga mengandung kurkumin yang berfungsi sebagai antioksidan. Namun temulawak ini juga mempunyai manfaat yang lain, yaitu dia dapat melindungi organ hati. Nah, jika Anda masih ingat resep jamu sederhana ala presiden, yaitu merebus kunyit, jahe, dan juga temulawak. Nah, itu adalah campuran komposisi yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kemudian kayu manis. Aroma khas dari kayu manis ini banyak dimanfaatkan untuk campuran makanan atau minuman. Dan kayu manis ini juga mengandung vitamin A, B6, C, kemudian kalsium, magnesium, serat, juga zat besi dan karbohidrat. Nah, kayu manis ini juga selain anti inflamasi atau peradangan, juga antioksidan, dan kayu manis ini juga anti mikroba. Artinya dapat mengendalikan jamur dan bakteri. Nah, jika Anda ingin mengonsumsi kayu manis ini, biasanya dalam bentuk serbuk yang dicampur dengan makanan atau minuman. Nah, kemudian sereh. Daun sereh ini biasanya juga digunakan untuk campuran masakan. Dan daun sereh ini juga mengandung vitamin B, kemudian kalium, magnesium, dan zat besi. Dan tentu saja sereh ini juga baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kemudian cengkeh. Cengkeh ini mengandung antioksidan dalam jumlah yang cukup tinggi, yang berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk dapat melawan berbagai macam penyakit. Dan cengkeh ini menurut studi beberapa ahli kesehatan bahwa minyak yang
minyak atsiri yang ada pada cengkeh ini mampu membunuh berbagai macam bakteri, termasuk bakteri E. coli yang berbahaya yang dapat menyebabkan diare, kram, kelelahan dan juga bahkan kematian. Nah, jika Anda hendak mengkonsumsi cengkeh ini biasanya dalam bentuk teh atau herbal dan juga dicampur dengan resep masakan. Dan bunga kering cengkeh ini juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara meningkatkan jumlah sel darah putih. Nah, dan yang terakhir itu adalah bawang putih. Nah, dalam senyawa-senyawa yang ada di dalam bawang putih ini itu sudah terbukti mampu meningkatkan respon untuk melawan berbagai macam virus, baik itu virus pilek maupun virus flu biasa. Dan tentu saja bawang putih ini juga sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan bawang putih ini juga dapat ditemui di hampir setiap masakan yang ada di dunia ini. Nah, jadi demikianlah pemirsa Parliklik. Kesimpulannya adalah bahwa rempah-rempah ini mempunyai nilai sejarah yang sangat luar biasa sekali. Dan terbukti bahwa manfaat dari rempah-rempah ini sejak zaman dahulu kala sudah sangat terbukti untuk menghangatkan badan, pengobatan, dan juga kesehatan. Nah, jadi dengan demikian ada baiknya jika para generasi muda sebaiknya itu harus menjaga dan melestarikan rempah-rempah yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi demikianlah pemirsa Parliklik yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan silakan Anda melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih dan salam Parliklik.